Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Faza NDR. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi IPA, terutama kelas 8. Masih berkaitan dengan gelombang, tapi ini lebih mendalam, yaitu tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal itu terdapat rapatan dan renggangan, dan termasuk juga gelombang mekanik, di mana gelombang yang membutuhkan media untuk merambat. Sedangkan sebuah bunyi dapat itu beliin galon. Iya. Hujannya udah berhenti. Iya. Sedangkan sebuah bunyi bisa didengar ada beberapa syarat. Yang pertama, ada sumber bunyinya, ada sumber getarannya. Yang kedua, ada media perantaranya. Seperti tadi yang saya sampaikan, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang membutuhkan media, baik itu berupa cairan, gas, ataupun padat. Dan syarat yang ketiga adalah ada pendengar atau penerima bunyi, dan juga dalam kondisi yang baik pendengarannya. Ada pendengar, tapi kalau pendengarannya kurang baik, maka bunyi tidak bisa didengar oleh orang tersebut. Jadi ada 3 syarat: ada sumber bunyinya, ada perantaranya, ada media perantaranya, dan yang ketiga ada pendengar dalam kondisi sehat pendengarannya. Kemudian ada beberapa sifat dari gelombang bunyi. Yang pertama adalah bunyi merupakan hasil dari sebuah getaran. Jadi ketika ada bunyi pasti ada sumber getarnya. Yang kedua, merambat memerlukan medium, itu sifat dari bunyi. Jadi kalau tidak ada medium atau tidak ada media perambatan, maka dia tidak bisa merambat. Yang ketiga, gelombang bunyi dapat dipantulkan. Seperti halnya kemarin pada waktu pembelajaran di kelas sudah saya jelaskan. Kemudian bunyi juga dapat bisa merambat, bisa melalui gas, melalui zat cair, melalui zat padat. Dari ketiga zat tersebut, yang memiliki cepat rambat paling cepat yaitu yang berupa padat, karena semakin banyak, semakin rapat molekul yang dimilikinya, maka cepat rambatnya pun juga semakin cepat. Berikutnya, bunyi itu bisa dibedakan menjadi 3 berdasarkan frekuensinya, berdasarkan frekuensi gelombangnya. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Apa itu? Bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Ini biasanya didengar oleh hewan seperti cangkrik, seperti anjing, mungkin juga kelelawar. Yang pertama. Yang kedua, gelombang audiosonik, di mana frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Di mana ini merupakan bunyi yang dapat kita dengar, itu manusia. Yang ketiga adalah gelombang ultrasonik, di mana frekuensinya mencapai lebih dari 20.000 Hz.
biasanya oleh kelelawar dan ikan lumba-lumba serta ikan paus juga bisa. Berikutnya adalah cepat rambat. Ini cepat rambat hampir sama seperti cepat rambat gelombang, di mana V sama dengan S. S itu jarak per dibagi T, di mana T itu adalah waktu. Kalau cepat rambat gelombang atau bisa juga cepat rambat bunyi juga sama, maka rumusnya adalah cepat rambat itu lambangnya V, V kecil, sama dengan lambda atau panjang gelombang dibagi periode, atau cepat rambat bunyi sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Seperti penjelasan saya di kelas, masih ingat antara periode dan frekuensi hubungannya seperti apa? Mungkin masih ingat. Itu rumusnya ya. Berikutnya karakteristik bunyi. Coba perhatikan suara ini. Suara yang pertama. Suara yang kedua. Dari suara yang tadi saya lantunkan, ada dua karakteristik. Yang pertama namanya desah, dan yang kedua namanya nada. Nada itu frekuensi yang teratur, sedangkan desah itu frekuensi yang tidak teratur. Ada satu lagi namanya dentum. Bentar. Dentum itu bunyi yang terdengar sangat keras, seperti bunyi bom, petasan, kemudian suara meriam, itu namanya dentum. Ada 3, nada, kemudian desah, itu seperti suara angin, suara air terjun, kemudian yang ketiga adalah dentum. Dan satu lagi adalah nada. Kalau nada itu kalau kita berbicara masalah nada, mungkin ada sangkut pautnya dengan pembelajaran seni budaya tentang seni musik. Di situ ada kunci A, kunci B, kunci sampai kunci G. Di situ ada semua dan memiliki frekuensi masing-masing. Salah satunya adalah nada A yang memiliki frekuensi 440 Hz. Itu dapat kalian lihat sendiri di buku kalian masing-masing. Berikutnya adalah kekuatan bunyi. Suatu bunyi bisa terdengar dengan jelas atau terdengar dengan lirih. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah amplitudonya. Yang kedua jarak sumber bunyi dengan pendengar. Dan yang ketiga adalah jenis mediumnya. Itu yang mempengaruhi tentang kekuatan bunyi. Satu lagi yaitu timbre atau warna bunyi. Apa itu warna bunyi? Warna bunyi itu sesuatu yang khas. Contoh, suara C atau suara A pada laki-laki akan berbeda ketika suara C atau suara A pada perempuan. Atau juga ketika kalian melihat sebuah pertunjukan musik seperti rebana, seperti band ataupun yang lain, mereka memiliki atau mengeluarkan sumber bunyi yang berbeda-beda dengan frekuensi yang berbeda-beda, tapi dapat menghasilkan nada yang cukup bagus. Itu namanya bisa dikatakan timbre. Atau juga bisa dikatakan seperti ini, orangnya sama tetapi umurnya berbeda. Nada C ketika dikeluarkan atau dibunyikan oleh seorang anak dan nanti anak itu sudah besar, kemudian juga mengeluarkan nada yang sama, maka akan menghasilkan yang berbeda. Itu namanya timbre. Ini materi untuk kali ini. Pembahasan berikutnya nanti akan saya upload pada minggu depan.
pada hari yang sama, yaitu hari Jumat. Untuk itu akan saya berikan soal banyak 7 soal. Silakan kalian kerjakan di buku kalian. Kemudian setelah selesai bisa kalian upload di WA saya, di foto, kemudian kirimkan di WA saya. Nomornya nanti akan ada di deskripsi saya, di deskripsi video ini. Yang pertama, soal yang pertama. Bagaimana bunyi dapat didengar oleh manusia? Bagaimana bunyi dapat didengar oleh manusia? Yang kedua, antara udara, air, dan besi, manakah yang paling cepat merambatkan bunyi dan alasannya mengapa? Saya ulangi, udara, air, dan besi dapat merambatkan bunyi. Manakah di antara ketiga benda itu yang paling cepat merambatkan bunyi, dan jelaskan mengapa. Yang ketiga, frekuensi ada 3 macam. Bunyi berdasarkan frekuensinya ada 3 macam. Coba sebutkan dan jelaskan, dan sebutkan juga contohnya. Yang keempat, ini soal hitung-hitungan. masih menggunakan rumus V sama dengan S per T, atau V sama dengan lambda dibagi T besar atau periode, atau juga cepat rambat V sama dengan lambda dikali frekuensi. Soal yang nomor 4. Terdengar kilat 5 sekon. Kemudian terdengar bunyi petir. Saya ulangi. Terlihat kilat dan 5 detik kemudian terdengar petir. Jika cepat rambat bunyinya 340 meter per sekon, jika cepat rambat bunyinya 340 meter per sekon, berapa jarak antara petir dan orang yang melihat? Berapa jarak antara petir dan orang yang melihat? Yang kelima, panjang gelombang 25 meter. Panjang gelombang 25 meter. Frekuensinya 40 Hz. Berapakah cepat rambat bunyinya? Berapakah cepat rambat bunyinya? Yang keenam, apa perbedaan nada, desah, dan dentum? Serta berikan contohnya. Apa perbedaan nada, desah, dan dentum, dan berikan contohnya. Yang terakhir, yang ketujuh, faktor apa yang mempengaruhi kekuatan bunyi? Faktor apa yang mempengaruhi kekuatan bunyi? 7 soal, silakan kalian kerjakan. Waktunya 1 minggu. Setelah 1 minggu akan saya upload kembali tugas berikutnya dengan materi yang berbeda. Selamat belajar di rumah. Tetap di rumah, jangan sampai keluar rumah kecuali dalam kondisi yang darurat. Tetap belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.